Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputunani Sinta Dewi, nomor absen 36 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Dasa Niyama Brata. Sebelumnya, saya telah membuat sebuah peta pikiran tentang Dasa Niyama Brata yang berisi pengertian dan bagian-bagian dari Dasa Niyama Brata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Dasa Niyama Brata. Kata Dasa Niyama Brata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Dasa yang berarti 10, Niyama yang berarti rohani, dan Brata yang berarti pengendalian. Jadi, Dasa Niyama Brata berarti 10 pengendalian diri dalam tingkat mental atau rohani. Dasa Niyama Brata adalah ajaran yang dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi manusia untuk mencapai kesempurnaan batin melalui pengamatan hidup di dunia ini. Pegangan untuk mewujudkan kesempurnaan batin yang dimaksud adalah berupa pelaksanaan dharma guna mencapai tingkatan kebahagiaan yang kekal abadi yang disebut moksa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Dasa Niyama Brata. Yang pertama ada dana. Dana artinya suka berderma atau bersedekah berupa makan dan minum dan bentuk pemberian lain yang sejenis dengan itu. Memberikan dana kepada orang lain berarti orang telah dapat meringankan beban penderitaan orang lain. Itu merupakan perbuatan yang mulia. Lalu bagian yang kedua ada ija. Ija artinya pemujaan kepada para dewa, leluhur dan pemujaan lainnya yang sejenis dengan itu. Di samping pemujaan kepada Tuhan, maka pemujaan kepada para dewa dan leluhur pun hendaknya dilakukan oleh seseorang yang berkecimpung dalam hidup suci. Lalu bagian yang ketiga adalah tapa. Tapa berasal dari kata tap yang artinya mengekang, mengendalikan hawa nafsu agar memperoleh hidup suci. Tapa merupakan salah satu keimanan dalam ajaran agama Hindu, sebab dengan tapa umat Hindu dapat meyakini suatu cita-cita atau tujuan dapat tercapai dengan melaksanakan tapa. Lalu bagian yang keempat ada dhyana. Dhyana artinya tekun merenung dan memusatkan pikiran kepada Tuhan sebagai usaha tercapainya kesatuan antara pikiran dengan Tuhan. Usaha tersebut bertujuan untuk tercapainya kondisi mantap dalam konsentrasi sebagai dasar memperoleh kesucian batin. Yang kelima ada swadhyaya. Swadhyaya artinya yakin mempelajari kitab suci Weda. Di dalam kitab kerohanian terdapat tuntunan atau petunjuk bagi mereka yang sedang akan menjalani hidup suci. Dalam berbagai jenis kitab Weda terdapat penuntun untuk menjalani kehidupan suci. Lalu bagian yang keenam ada upastanigraha. Upastanigraha berarti pengekangan upasta atau alat kelamin dari nafsu birahi. Upaya untuk mendapatkan kesucian jiwa bagi umat sedharma yang ingin menjalani hidup suci, maka pengekangan jiwa atas hawa nafsu hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Lalu bagian yang ketujuh ada brata. Brata adalah pengekangan nafsu dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Seseorang atau umat sedharma yang bercita-cita untuk mencapai kesucian jiwa, hendaknya mampu membatasi diri untuk mengkonsumsi makanan dan minuman secara tidak berlebihan. Lalu yang kedelapan ada upawasa. Upawasa adalah berpuasa. Cara ini banyak ragamnya, ada puasa makan minum, puasa tidak tidur, puasa melihat, dan lain sebagainya. Khusus untuk umat Hindu, jenis puasa ini pelaksanaannya dirangkaikan dengan pelaksanaan hari raya seperti Nyepi dan Siwaratri. Lalu bagian yang ke-9 ada mona. Mona artinya tidak berkata atau membatasi bersuara. Dalam kehidupan sehari-hari, mona tidak diartikan tidak berkata-kata sama sekali, melainkan adalah kata-kata itu harus dibatasi dalam batasan-batasan kewajaran. Misalnya, dianggap wajar bila berkata yang baik dan benar. Lalu bagian yang terakhir atau yang ke-10 adalah snana. Snana artinya tekun melaksanakan pembersihan dan penyucian batin dengan sembahyang 3 kali sehari atau biasa disebut dengan trisandya. Dengan kata lain, terbiasa membersihkan diri, badan, mandi sebelum akan melakukan pemujaan ke hadapannya dapat mendukung suksesnya sembahyang dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan Dasa Niyama Brata. Yang pertama dana. Contoh penerapan dana dalam kehidupan sehari-hari itu seperti memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Lalu yang kedua ada ija. Contoh penerapan ija dalam kehidupan sehari-hari itu seperti melakukan persembahyangan untuk mendoakan roh leluhur kita. Lalu yang ketiga ada tapa. Contoh penerapan tapa dalam kehidupan sehari-hari itu seperti menghadapi setiap masalah dengan pikiran yang tenang. Lalu yang keempat ada dhyana. Contoh penerapan dhyana dalam kehidupan sehari-hari itu seperti mencoba melakukan meditasi di rumah. Lalu yang kelima ada upasanigraha. Contoh dari penerapan upasanigraha dalam kehidupan sehari-hari itu seperti tidak tergoda dengan tontonan dewasa. Lalu yang keenam itu ada swadhyaya. Contoh penerapan swadhyaya itu seperti tekun mempelajari buku-buku pelajaran.
Lalu yang ketujuh itu ada brata. Contoh dari penerapan brata dalam kehidupan sehari-hari itu seperti tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Lalu yang kedelapan ada upawasa. Contoh penerapan upawasa dalam kehidupan sehari-hari itu seperti melakukan puasa mutih agar tubuh sehat dan bugar. Lalu bagian yang kesembilan ada mona. Contoh dari penerapan mona dalam kehidupan sehari-hari itu seperti tidak berkata dengan nada dan kata yang kasar. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 itu ada senana. Contoh penerapan senana dalam kehidupan sehari-hari itu seperti melakukan puja trisandya sebanyak 3 kali dalam sehari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaitan ajaran Dasan Yamobrata dengan pembentukan karakter budi pekerti luhur. Ajaran Dasan Yamobrata adalah ajaran susila Hindu yang dapat menuntun umatnya untuk berbuat susila agar menjadi orang yang memiliki budi pekerti luhur. Ajaran susila sangat erat kaitannya dengan ajaran lain dalam agama Hindu, yakni ajaran tatwa dan upakara. Ajaran tatwa, susila, dan upakara dalam agama Hindu disebut trikerangka dasar agama Hindu. Ketiga ajaran ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga ajaran ini diibaratkan sebagai sebutir telur. Kulit telur adalah upacara Hindu, putih telur adalah ajaran susila Hindu, sedangkan kuning telur atau sarinya adalah ajaran tatwa. Dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran Dasan Yamobrata dalam kehidupan sehari-hari, maka di dalam diri kita akan terbentuk karakter yang berbudi pekerti luhur. Demikian pemaparan materi tentang Dasan Yamobrata dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.